Selamat malam pemirsa YouTube GKM Online dan para pendengar setia Radio Sumber Kasih. Kami berjumpa lagi kembali di GKM Bakudapa. Nah, pada episode kali ini di GKM Bakudapa, saya Dr. Peter bersama Dr. Natali. Kami menghadirkan narasumber Dr. Iren Rosti, spesialis kedokteran jiwa pada malam hari ini untuk kita membahas bersama mengenai gangguan jiwa. Apakah penyebabnya karena kurang beriman? Nah, karena dengan tema ini banyak stigma dari masyarakat bahwa misalnya kalau orang dia ada gangguan jiwa itu ada apakah karena ada kurang beriman dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bersama dengan Dr. Iren Rosdi, spesialis kedokteran jiwa. Nah, kira-kira Dok, bagaimana ini pendapat masyarakat terutama stigma kurang beriman ini? Apakah itu memang benar bikin masalah untuk gangguan jiwa atau bagaimana ya, Dok? Ya, ini tema yang bagus ya. Terima kasih untuk podcast GKM Online bisa mengangkat tema ini karena selama ini jadi satu pertanyaan besar. Sebab banyak sekali orang dengan gangguan jiwa mendapatkan stigma dari masyarakat bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang memang kurang tahan banting gitu. Kurang tahan banting apalagi kurang beriman di sini dalam konteks ini. Nah, stigma ini banyak. Dan antara dua, apakah stigma ini justru yang jadinya membuat orang yang tadinya belum gangguan tapi cuman hanya masalah ada stres seperti itu malah justru jatuh dalam kondisi gangguan. Sebaliknya, stigma ini juga membuat orang yang sudah sembuh sebenarnya dari kondisi gangguan sulit untuk bangkit kembali. Jadi stigma ini memang perlu kita bahas. Iya. Dokter Iren, sebelum kita jauh membicarakan tentang gangguan jiwa dikaitkan dengan iman, mungkin pemirsa saat ini ingin tahu sebenarnya apa yang disebut gangguan jiwa itu. Kemudian gangguan jiwa itu bisa dikategorikan ke dalam berapa bentuk dan apa yang menyebabkan orang itu sehingga dia bisa terganggu sehingga disebut gangguan jiwa. Mengalami gangguan jiwa ya. Nah, jadi biasanya kalau kita sebut gangguan jiwa ini jadi momok ya. Iya. Begitu bilang gangguan jiwa, langsung membayangkan orang yang so berkeliaran, baju so berantakan, tidak menjaga kebersihan diri. Nah, padahal kondisi gangguan jiwa ini sebenarnya sangat beragam. Nah, di sini Dr. Peter juga sama Dr. Natali kan sebagai dokter di Dr. Natali layanan primer pasti sering berjumpa dengan kondisi gangguan seperti ini. Kalau saya sebagai dokter spesialis kedokteran jiwa di tingkat lanjut, memang kita sudah langsung berhadapan dengan yang terkondisikan sebagai gangguan. Iya. Sementara di masyarakat itu sendiri banyak yang mungkin tidak terdeteksi mana yang gangguan, mana yang tidak. Contoh misal, anak-anak muda sekarang gampang sekali bilang, oh kita ini kok depresi. Padahal mungkin cuman putus pacar, baru nyendak makang karena ingat-ingat pacar, tiba-tiba so bilang depresi. Padahal depresi ini merupakan satu diagnosis, suatu kondisi yang memang harus ada penentuan diagnosis sehingga baru kita bisa bilang orang ini depresi. Bukan self-diagnose begitu Kang Dok? Iya, sekarang kan banyak kondisi orang mendiagnosis sendiri, self-diagnose karena ya internet so banyak, orang bisa lihat banyak scoring depresi atau apa dan bisa melakukan sendiri. Nah, itu adalah self-assessment, tapi tidak boleh self-diagnose karena diagnosis harus dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan mental untuk merencanakan penanganan selanjutnya. Nah, kembali ke pertanyaan Dr. Natali tadi, apa sebenarnya gangguan jiwa? Jiwa dulu yang orang mesti tahu. Kalau orang bilang penyakit mata, pasti gampang tuh. Mata, no berarti ada dapat lihat mata ada bermasalah. Apakah penglihatan berkurang ataukah ada kelihatan merah atau mata atau bengkak, jadi bilang penyakit mata. Tapi begitu bilang gangguan jiwa agak membingungkan karena di mana itu jiwa sebenarnya orang pe tubuh. Iya. Nah, ini pertanyaan selalu saya tanyakan ke koas.
sayang Dokter Peter tidak sempat jadi kita koas. Jadi kita mau tanya balik, dia semua marah Pak kita. Jadi jiwa ini sebenarnya adalah suatu istilah yang orang pakai untuk menggambarkan ekspresi dari fungsi otak yang mengatur tubuh dalam hal berpikir, merasa, dan berperilaku. Sehingga kalau orang bilang gangguan jiwa, berarti ini gangguan ini adalah suatu kondisi yang mengganggu atau membuat terganggunya pikiran, perasaan, dan perilaku. Yang sumbernya dari mana? Dari fungsi otak. Jadi itulah yang orang sebut gangguan jiwa. Bukan sekedar bilang oh cuma pikiran. Ini pikiran yang tidak cuma karena merupakan produk dari otak. Ya. Jadi gangguan jiwa itu merupakan suatu kondisi fungsi otak yang terganggu sehingga tampak sebagai suatu perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. Jenisnya banyak karena baik dari bayi sampai orang lansia ada yang mengalami gangguan jiwa. Bahkan kalau pernah dengar yang autis atau ADHD, ini adalah suatu kondisi gangguan jiwa, tapi orang tidak akan ngaku kalau dibilang itu gangguan jiwa karena tidak familiar kalau bilang itu gangguan jiwa. Nah, jadi jenisnya sangat banyak. Penyebabnya juga terkait itu banyak. Pertama genetik misalnya, artinya dari sel tubuhnya sendiri menghasilkan suatu produk-produk hormon yang mengganggu fungsi otak. Kemudian perkembangan tumbuh kembang, pola asuh, bagaimana cara orang tua membesarkan anak juga berpengaruh pada perkembangan kepribadian dan bagaimana anak ini mampu mengelola stres dan emosi. Dan yang terakhir adalah peristiwa pengalaman hidup. Ini juga sangat mempengaruhi kondisi mental sehingga bisa jatuh dalam gangguan jiwa. Menarik sekali ya. Ya, penjelasannya dari dan memang sangat jelas. Gangguan jiwa memang ya Dokter Iren bilang ya tidak cuma di psikis begitu dan tapi memang banyak faktor yang mempengaruhi itu Kang Dok, dan macam-macam dan dari gangguan, dari dia faktor genetik, dari dia masa perkembangan itu juga dan bisa sangat mempengaruhi Kang sampai dia bisa timbul lang kalau misalnya ada jadi gangguan. Nah selanjutnya Dok yang kita mau tanya Dang, ini kan soal masalah gangguan jiwa ini yang dokter jelaskan tadi itu gangguan dari fungsi otak. Nah, terus bagaimana Dang untuk persepsi masyarakat menurut pendapat dokter bahwa kalau gangguan jiwa ini sebenarnya karena kurang beriman kok sebenarnya itu Dang. Itu bagaimana kalau menurut dokter? Nah, disinilah letak DP menarik Kang. Karena kalau orang mau bahas dari berharap sih sebenarnya nanti bisa berkembang, mungkin berikut podcast ada hamba Tuhan Kang bisa bantu bahas Kang. Iya. Intinya sebagai orang yang mengenal bahwa Tuhan dalam setiap aspek atau dalam setiap bagian firman Tuhan sering menyebut juga aspek jiwa. Nah, sebenarnya yang jiwa yang dimaksud di sini bukan dalam konteks biblikal, tetapi jiwa yang orang bahas dari segi psikologis itu adalah cara berpikir, semangat, dorongan, motivasi, tujuan. Jadi sesuatu yang orang gunakan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Nah, sementara kalau orang bahas iman atau suatu spiritualitas, ini adalah satu aspek dari orang tubuh sebagai keutuhan untuk berinteraksi dengan Tuhan. Tapi bagaimana caranya orang bisa berinteraksi dengan Tuhan? Tentu Tuhan ingin orang menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh sebagai satu aspek yang holistik atau yang terintegrasi, yang utuh. Tuhan yang mau panggal-panggal. Makanya ketika orang misalnya menyanyi, menyembah Tuhan, orang melakukannya dengan hati yang terangkat. Itu orang menyanyikan dengan emosional lain kali. Nah, itu kan jiwa. Nah, di mana letak iman di situ atau spiritualitas? Nah, di situ adalah letak ketika orang jiwa ini mengangkat orang diri untuk memahami lebih dekat tentang konsep Tuhan. Jadi kalau orang mau bahas seperti Peter pertanyaan apa sebenarnya kaitan antara gangguan jiwa dengan kurang beriman. Kalau dari sudut perspektif saya ini tidak salah, tapi tidak 100% benar. Karena
kalau orang hanya mengkaitkan gangguan jiwa dengan kurang beriman, maka orang hanya memisah-misahkan. Iya. Lihat Jiwa ini, sendiri-sendiri fisik begitu kan. ini, ya iman ini. Jadi iman cuma di gereja. Ya, untuk jiwa kalau mau sekolah atau apa. Untuk fisik kalau untuk olahraga. Padahal Tuhan menciptakan orang sebagai satu keutuhan. Maka kalau dibilang kurang beriman bisa menjadi penyebab gangguan jiwa, itu bisa saja benar dalam beberapa konteks. Karena ingat tadi yang saya sampaikan, ada faktor genetik juga. Biar orang beriman bagaimana DP iman, tetapi kalau memang dia benar-benar beriman bahwa tubuh yang Tuhan karuniakan pada dia memiliki satu faktor genetik yang membuat dia bisa rentan gangguan jiwa, maka imannya itu adalah iman untuk berusaha sembuh dengan bantuan pengobatan misalnya. Jadi saya mengatakan bahwa kondisi kurang iman dan gangguan jiwa saya setuju, tapi tidak 100% benar. Iya. Oke. Kemudian Dok, sebelum terang lanjut, mau sampaikan juga ke penonton di YouTube dan pendengar di Radio Sumber Kasih, kalau orang menyediakan hadiah bagi para penanya yang terpilih dengan pertanyaan terbaik, ya, hadiah Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Nanti para pemirsa di YouTube boleh melampirkan pertanyaan di YouTube melalui kolom komentar, atau yang mendengar melalui Radio Sumber Kasih bisa mengirimkan pertanyaan via WA di nomor 0878 4440 0780. Sekali lagi 0878 4440 0780 dengan password GKM Bakudapa, kemudian melampirkan pertanyaan melalui WA. Nah, sekarang Dok, untuk mau lanjut itu tadi, itu hubungan dari psikis dengan spiritual. Nah, bagaimana Dok waktu dokter punya praktik menghadapi pasien-pasien seperti ini? Karena ada beberapa juga lain kali kita dapat pasien, ada dia pendeta, ada dia penatua, memang rajin pelayanan di gereja, tapi ada masalah gangguan mental juga Dok. Nah, dari dokter bagaimana menghadapi apa tantangan dari dokter menghadapi pasien-pasien ini yang dikaitkan dengan isu-isu dan stigma tersebut bagi pasien-pasien, Dok? Nah, kalau membahas tantangan terbesar justru memang yang tadi dari stigma. Jadi ketika orang untuk datang mencari bantuan profesional, biasanya akan terhambat dengan pandangan orang. Apalagi kong bilang, masa dia hamba Tuhan kong gangguan jiwa kong mesti boleh kok mau lawang atau boleh mau berdoa minta kekuatan. Nah, kesulitan dari hal ini adalah untuk gangguan jiwa, orang tidak bisa, penanganannya tidak bisa juga cuman dari diri sendiri. Ini adalah sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tuhan, kita yakini ketika Tuhan memberikan Hawa ke Adam, bukan hanya untuk berprokreasi, untuk menciptakan keturunan, tapi untuk menemani. Berarti kan makhluk sosial, manusia itu wajib untuk berinteraksi dan punya support system. Sehingga ketika stigma ini melekat dan orang menganggap bahwa kondisi gangguan jiwa ini disebabkan oleh kurangnya iman, orang ini akan terlepas dari masyarakat dan makin terasing. Akibatnya makin sulit untuk pulih dari kondisinya. Padahal sebenarnya yang namanya gangguan, apalagi gangguan jiwa, ini adalah gangguan medis. Tadi yang saya sampaikan ini masalah di otak. Berarti kan seperti penyakit lainnya bisa pulih, bisa sembuh. Dan cap bahwa walaupun dia istilahnya pendeta itu pernah depresi, tidak dibawa seumur hidup. Oh, dia adalah orang depresi, seumur hidup depresi. Ketika sembuh ya sembuh. Sama seperti penyakit-penyakit lain. Jadi ya naturnya, karena kita manusia juga punya kelemahan. Ya Tuhan bilang toh roh memang penurut, tapi daging lemah. Nah, otak ini daging, ada sel. Jadi torempe sel otak ini lemah, naturnya ya wajar saja kalau orang memang jatuh dalam kondisi masih gangguan ada keterbatasan jiwa. juga. Stigma itu justru yang bikin tantangan ya. Malah itu juga membuat tantangan sampai orang
tidak mau langsung mencari profesional. Iya. Padahal belum tentu datang ke dokter psikiater itu langsung dapat obat. Iya. Bisa saja cuma konsultasi, minta jalan keluar, ini kondisinya bagaimana, itu bisa di. Kadang malah disembunyikan ya. Nah, Begitu itu kadang disembunyikan. ketika parah memang Parah, psikosis baru lebih Iya, repot awal-awal kadang malah penanganan. disembunyikan. Oke. Itu dari awal-awal dari bagaimana dok DP gejala itu supaya kalau orang misalnya perlu bantuan profesional dong, orang bisa melihat dong, oh dari mulai kapan kan orang bisa mencari dong bantuan DP gejala-gejala. Nah, kalau bahas soal gejala, jelas ini memang sudah merupakan tanda menuju suatu kondisi gangguan. Yang ingin saya lebih tekankan adalah bagaimana orang mencegah progresivitas, artinya berkembangnya satu kondisi masalah mental atau suatu kondisi stres berkembang menjadi suatu kondisi gangguan. Karena kalau bilang gangguan, ini memang perlu penanganan. Jadi memang medis, masuk di ranah medis. Tetapi yang orang semua bisa ambil bagian di sini adalah bagaimana supaya dia tidak berkembang ke sana dan bukannya malah menghakimi dengan mengatakan anak kok kurang berdoa atau apa. Nah, di satu titik orang memang perlu dukungan, istilahnya orang perlu kasih ingat. Tapi kadang ada pasien yang bilang begini, dengan DP kekecewaan dan kita dok so kondisi begini, so drop, tidak bisa makan dan lain sebagainya, tetap dorang suruh-suruh berdoa, dorang suruh-suruh berdoa. Padahal kalau kita mau lihat kita lebih banyak berdoa dari dorang. Berdoa terus, kenapa masih rasa begini kan? Jadi kalau orang mau pikir orang sakit kan lebih banyak berdoa daripada orang sehat. Karena kan orang memang menderita, mau cari kesembuhan, orang cari Tuhan kok, orang datang lagi pada orang kan bilang berdoa kok angana. Beriman kok, baca Alkitab. Hari-hari baca Alkitab, hari-hari dengar firman Tuhan yang di Badeno yang boleh mau dengar. Tapi kenapa ini hati tidak tenang? Ya itu tadi, karena memang ada faktor fisik yang berpengaruh di situ, sehingga memang harus ada treatment. Nah, kalau kembali lagi di bagaimana orang mau menyikapi orang dengan gangguan ini dan melihat di titik mana dia sudah perlu bantuan, jelas ketika kondisi ini, kalau orang bilang kalau orang tiga mengerti dokter. Jadi ada yang dibilang the point of no return. Sel kan ada daya tahan tuh. Tuh sel-sel tubuh berusaha berjuang, kita boleh lawan. Makanya nyanda ada orang gangguan jiwa baru 2 hari susah tidur sudah datang pak dokter. Mau lawang kita kok nyanda apa-apa. Nanti 1 tahun kemudian mulai asam lambung dan lain sebagainya, baru ron-ron dokter, baru akhirnya datang. Karena tak kumpul, karena sel mencapai di tahap di mana tidak bisa return kembali. Jadi sudah sampai di tahap tadi gejalanya susah tidur, gelisah yang tidak bisa dideskripsikan, yang tahu akan apa takut, atau ingatan-ingatan yang kembali yang terlalu banyak yang tidak bisa, itu yang orang bilang overthinking. Nah, overthinking ini sebenarnya bisa saja bukan merupakan gejala, tapi kalau overthinking ini sampai membuat susah tidur, sampai mengganggu produktivitas harian, nah itulah kemungkinan bisa sudah menuju ke kondisi gangguan. Tapi ya jelas harus diagnosis oleh profesional. Jangan diagnosis sendiri. Kalau coba posting di medsos kita bipolar gitu. Cuma ada cari di internet. Oke. Jadi dok, kalau misalnya itu kan dokter punya tanggapan terhadap stigma karena orang sebagai profesional tuh, tetapi bagaimana kalau misalnya orang-orang yang memang rupa dokter bilang tadi perlu bantuan akan menyikapi terhadap stigma di masyarakat ini. Bagaimana orang bisa berusaha untuk orang menolong diri sendiri mencari profesional, itu kira-kira bagaimana dok? Ya, sekarang ini di Manado menjadi kota pilot project program dari Kementerian Kesehatan. Jadi ini sebenarnya sudah masalah yang lama diangkat di seluruh dunia, sehingga WHO bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan saat ini menetapkan Manado sebagai pilot project yang istilahnya Keswamas, Kesehatan Jiwa Masyarakat, atau deinstitusionalisasi layanan kesehatan jiwa. Apa itu? Itu adalah suatu program di mana orang ODGJ dulu, kalau bilang orang dengan gangguan jiwa, pasti dong bilang DP tanpa di
Sario kan, sekarang so di Kalasei. Jadi dulu namanya ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa, oh cepat tangkap, kasih masuk rumah sakit jiwa. Padahal ketika dorang di dalam, mestinya ketika dorang pe gejala so ditangani, dorang harus dikembalikan ke masyarakat untuk kembali berfungsi. Iya. Karena kalau dorang ada di dalam, dorang itu tidak dimanusiakan. Jadinya cuma minum obat hari-hari tidur, minum obat tidur. Itu kan tidak berfungsi. Sementara yang kita harapkan adalah pemberian obat untuk mengembalikan fungsi. Sehingga berproduktif. Sehingga bisa produktif kembali. Nah, Mm-hmm. jadi dalam hal ini Manado sebagai pilot project untuk ini sudah banyak mendapatkan bantuan dari Kemenkes untuk berusaha bagaimana melakukan deteksi dini. Kemudian puskesmas sekarang akan diusahakan untuk ada konselor atau psikolog klinis. Jadi kalau memang orang-orang yang berjuang dengan kondisi mental yang bermasalah, artinya mungkin belum sampai di tahap gangguan, butuh bantuan untuk sharing atau konseling, untuk dari pemerintah sendiri menyediakan wadah ini. Tapi juga kita sebagai warga gereja bisa mengambil bagian. Artinya untuk membantu orang-orang yang dalam keadaan seperti ini, yang mereka butuhkan satu sebenarnya, telinga yang mau mendengar dan bahu yang mau bersedia untuk dijadikan sandaran. Jadi kalau mau pikir, dorang so tahu sebenarnya firman Tuhan apa semua so tahu. Orang ingatkan tetapi tidak memaksakan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Iya. Tapi orang ambil bagian sebagai pendengar yang baik. Konselor. Ya. Karena kalau melakukan konseling juga memang tidak gampang. Karena kali ada orang salah bicara justru terdengar negatif buat orang-orang ini. Jadi dengan mendengar, bisa trigger kembali hal-hal yang lain. Jadi dengan mendengarkan saja sudah sangat membantu rekan-rekan yang mengalami kondisi gangguan seperti ini. Iya. Intinya dong kalau ada orang bisa salurkan untuk orang punya keluhan-keluhan itu Kang Dok, kalau boleh ada dong. Oke deh. Sebelum terang lanjut, terus akan ada jeda iklan dulu. Tapi mau diingatkan kembali ke para pemirsa di YouTube untuk jangan lupa bertanya karena ada hadiah menarik berupa Alkitab terjemahan baru yang edisi kedua. Juga para pendengar Radio Sumber Kasih untuk bisa bertanya di WA di nomor 0878 4440 0780. Ya, kita akan kembali dalam beberapa saat lagi. Komisi Bindiklat Gemim Kristus Manado, bekerja sama dengan Bilangan Research Center, BRC, mengadakan kegiatan roadshow seminar secara onsite, yang akan dilaksanakan pada hari pertama, Selasa 17 September 2024, pukul 17 sampai 20 WITA, bertempat di Aula Nazaret lantai 3 GKM. Pembicara, Bambang Budianto PhD, Ketua Pembina Bilangan Research Center BRC, dan CEO of Asia Evangelical Alliance. Hari kedua, Rabu 18 September 2024, pukul 9 sampai 12 WITA, bertempat di Aula Nazaret lantai 3 GKM. Pembicara Bambang Budianto PhD, dan Hans Geni Artanto MTH, Ketua Harian Alusia, dan Sekretaris Umum Bilangan Research Center. Biaya pendaftaran, Rp50.000 per orang, dapat ditransfer ke rekening BCA, 780-063-0333. Atas nama, Ingelia Felina Corianto. Informasi selengkapnya, dapat menghubungi penginjil Amelia Runtuene di nomor 0852 4012 0750. Dan Saudari Vidina Rompis di nomor 0813 4024 9029. Atau di aplikasi My GKM bagian Warta. Demikian info ini disampaikan. Puji dan syukur kepada Bapa di sorga untuk anugerahnya yang besar dan ajaib dalam pelayanan Radio Sumber Kasih 90,2 FM. Kini di tengah ketatnya persaingan antar sesama media radio dan media yang lain, Radio Sumber Kasih sebagai bagian pelayanan di bawah Gemim Kristus Manado terus berupaya untuk membenahi dan meningkatkan kualitas penyiaran, baik program acara maupun pengadaan peralatan siaran sebagai sarana penunjang. Dan salah satu kebutuhan yang mendesak adalah pengadaan perangkat pemancar baru dan beberapa peralatan siaran seperti mixer siaran, komputer, dan lain-lain. Untuk itu,
pengurus memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu dan berbeban untuk ambil bagian dalam pengadaan pemancar baru dan peralatan siaran radio Sumber Kasih. Persembahan kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan sangat membantu kelancaran operasional pelayanan radio Sumber Kasih. Sumber Kasih 90,2 FM, Fellowship in Ministry, hadir untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan untuk mendukung pengadaan peralatan siaran, sebagai sarana penunjang radio Sumber Kasih, dapat ditransfer ke rekening BCA 026 77 88 719. Atas nama Gemim Kristus Manado. Terima kasih untuk dukungannya. Komisi Bindiklat Gemim Kristuso, bekerja sama dengan Bilangan Research Center, BRC, mengadakan kegiatan roadshow seminar secara on-site, yang akan dilaksanakan pada hari pertama, Selasa 17 September 2024, pukul 17-20 WITA, bertempat di Aula Nazaret lantai 3 GKM. Pembicara, Bambang Budianto PhD, Ketua Pembina Bilangan Research Center BRC, dan CEO of Asia Evangelical Alliance. Hari kedua, Rabu 18 September 2024, pukul 9-12 WITA, bertempat di Aula Nazaret lantai 3 GKM. Pembicara Bambang Budianto PhD, dan Hans Geni Artanto MTH, Ketua Harian Alusia, dan Sekretaris Umum Bilangan Research Center. Biaya pendaftaran, Rp50.000 per orang, dapat ditransfer ke rekening BCA 780 063 0333. Atas nama Ingelia Felina Corianto. Informasi selengkapnya dapat menghubungi penginjil Amelia Runtuene di nomor 0852 4012 0750 dan saudari Vidina Rompis di nomor 0813 4024 9029 atau di aplikasi MyGKM bagian Warta. Demikian info ini disampaikan. Puji dan syukur kepada Bapa di sorga untuk anugerahnya yang besar dan ajaib dalam pelayanan radio Sumber Kasih 90,2 FM. Kini di tengah ketatnya persaingan antar sesama media radio dan media yang lain, Radio Sumber Kasih sebagai bagian pelayanan di bawah Gemim Kristus Manado terus berupaya untuk membenahi dan meningkatkan kualitas penyiaran, baik program acara maupun pengadaan peralatan siaran sebagai sarana penunjang. Dan salah satu kebutuhan yang mendesak adalah pengadaan perangkat pemancar baru, dan beberapa peralatan siaran seperti mixer siaran, komputer, dan lain-lain. Untuk itu, pengurus memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu dan berbeban untuk ambil bagian dalam pengadaan pemancar baru dan peralatan siaran radio Sumber Kasih. Persembahan kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan sangat membantu kelancaran operasional pelayanan radio Sumber Kasih. Sumber Kasih 90,2 FM, Fellowship in Ministry, hadir untuk kemuliaan nama Tuhan. Persembahan untuk mendukung pengadaan peralatan siaran, sebagai sarana penunjang radio Sumber Kasih, dapat ditransfer ke rekening BCA 026 77 88 719. Atas nama Gemim Kristus Manado. Terima kasih untuk dukungannya. Ya, selamat malam. Sampai baku dapat ulang torang di GKM Baku Dapa. Untuk para pemirsa di YouTube dan para pendengar setia di Radio Sumber Kasih, pada malam hari ini torang sedang membahas mengenai gangguan mental, apakah penyebabnya mengenai kurang iman, bersama dengan Dr. Irene Rosti SPKJ dan saya Dr. Peter dan Dr. Natali. Tadi torang so berdiskusi sama-sama tentang gangguan mental ini, bahwa gangguan mental ini merupakan masalah dari fungsi otak sebenarnya. Bukan cuma torang mau bilang dengan pandangan-pandangan ini kok cuma murni masalah psikis atau pikiran, tapi ini ada gangguan dari fungsi otak yang menyebabkan terjadinya gangguan. Nah, masalah dari gangguan ini memunculkan diperparah dengan stigma-stigma dari masyarakat bahwa oh sebenarnya kok orang-orang gangguan mental itu karena disebabkan oleh kurang beriman. Nah, padahal sebenarnya
gangguan fungsi otak itu juga sama juga dengan sakit-sakit lainnya, bukan cuma katuk karena dia kurang beriman. Itu dan kalau dari dokter Iren bilang tadi tidak sepenuhnya benar, tapi ada beberapa hal juga faktor-faktor yang sangat banyak mempengaruhi. Nah sekarang dok, orang mau lanjut untuk gangguan jiwa ini. Tadi kan sempat dijelaskan bagaimana DP penyakit itu. Nah ini untuk DP pengobatan, dan kalau dari kedokteran jiwa itu bagaimana dok? Karena kan kalau misalnya sakit-sakit lain, kalau kita sakit panas kita minum obat panas tuh. Kalau misalnya kita ada gangguan mental, dan DP pengobatan dan pendekatan itu bagaimana Kang dok? Ya, ini menarik kan? Karena ketika orang bahas tentang gangguan jiwa, pasti orang akan langsung berasumsi bahwa DP obat adalah obat penenang. Obat tidur. Semua kalau baru pertama kali datang terus agak ragu, pasti antara memang minta obat tidur atau bilang, dok jangan kasih obat yang bikin ketergantungan. Nah jadi ini kesempatan untuk memperbaiki pemahaman kita semua bahwa untuk penanganan gangguan jiwa ini sebenarnya banyak DP metode yang orang pakai. Pertama-tama sangat erat terkait dengan tadi yang ditanyakan mengenai diagnosis. Untuk menegakkan diagnosis gangguan jiwa, karena ini gambaran dari ekspresi pikiran, perasaan, dan perilaku akibat fungsi otak ini banyak yang mirip-mirip, sehingga orang mendiagnosis itu bukan sembarangan, bukan cuman bilang, oh dia kok sedih-sedih, oh berarti dia depresi, oh dia cemas-cemas, takut-takut, oh berarti dia gangguan cemas. Nah kita punya pedoman yang disebutkan yang merupakan suatu penggolongan diagnosis dari WHO yang disebut ICD-10 yang sekarang edisi 11. ICD adalah International Classification of Disease, jadi penggolongan gangguan atau penyakit secara internasional. Jadi kalau dokter di Indonesia bilang bahwa ini depresi, maka dokter di luar negeri juga akan bilang depresi karena orang pedoman sama. Sama kan ya. Nah ini menjadi satu patokan untuk merancangkan penanganan. Jadi diagnosis itu bukan, sekali lagi, bukan stigma, bukan label yang mau dipakai seumur hidup. Sekali dokter bilang kita ini depresi, seumur hidup kita orang depresi. Tetapi diagnosis sebenarnya adalah suatu dasar dokter bisa merancangkan penanganan atau terapi, treatment. Nah, treatment yang kami gunakan itu ada secara umum adalah 3 kelompok besar. Karena terkait juga dengan 3 faktor yang tadi saya sempat sebutkan yang menjadi penyebab gangguan jiwa. Pertama, faktor biologisnya. Faktor biologis ini berarti faktor fungsi tubuh, entah itu sel tubuh, hormon tubuh, sel-sel saraf, fungsi saraf. Nah, untuk treatment fungsi tubuh ini maka kita harus menggunakan obat-obatan yang kita sebut psikofarmaka. Jadi bukan narkoba, walaupun memang ada beberapa obat yang punya sifat narkotika sehingga tidak bisa diresepkan secara sembarangan. Tetapi tidak semuanya merupakan golongan narkotika. Nah, kalau digolongkan dia psikotropika, artinya obat yang mempengaruhi fungsi psikis atau fungsi otak. Jadi, penanganan pertama yang orang bisa pakai adalah dengan psikofarmaka atau obat-obatan. Penggolongan obat juga sangat banyak, tergantung gejala penyakit, tergantung diagnosis sekali lagi, dan tergantung usia dan kondisi fisik pasien. Jadi kalau pemberian obat untuk anak-anak tentu tidak bisa sama dengan lansia misalnya, atau orang usia produktif. Orang dengan gejala yang berat, misalnya dengan ada halusinasi, tidak sama dengan pemberian obat orang yang hanya dengan kecemasan biasa. Jadi ini bisa ditentukan oleh dokter yang memang spesifik atau spesialis dalam kondisi gangguan jiwa, yaitu dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Nah, penanganan kedua adalah penanganan dari pendekatan fungsi ekspresi jiwa tadi, yaitu tuh pikiran, perasaan. Nah, ini walaupun kita bantu dengan obat-obatan untuk menstabilisasi fungsi otak, tetapi untuk membuat kondisi gangguan jiwa ini bisa pulih dengan lebih baik, kita pakai pendekatan dengan psikoterapi namanya. Psikoterapi ini adalah suatu pendekatan dengan menggunakan interaksi antara terapis atau dokter atau psikolog
psikolog, kalau psikiater kan dokter, kalau psikolog bukan dokter, yang berinteraksi dengan pasien atau klien dengan cara mengubah pola pikir, memberi saran-saran, memberi tips untuk mengelola emosi dan lain sebagainya terkait dengan ya fungsi-fungsi tadi. Jadi itu disebut psikoterapi. Nah, ini harus berjalan bersama-sama. Kemudian dalam psikoterapi ini juga ada kita menggunakan pendekatan psikoterapi secara rohani, karena dalam tahap lanjut ketika pasien sudah membaik dan harus mempertahankan kondisi mentalnya, maka suatu keyakinan iman yang kuat terhadap suatu masa depan dan harapan ini orang ada disebut logoterapi sebenarnya. Sumbernya dari Frankl yang dulu merupakan survivor dari Holocaust. Jadi dia menemukan ini logoterapi adalah ketika seorang dengan kondisi mental yang bermasalah, kita lakukan psikoterapi dengan logoterapi, maka ada pengharapan, ada masa depan yang lebih panjang sehingga akan membuat kondisi mental akan lebih cepat pulih. Dan ini sangat sinergi atau seiring dengan pemahaman kita tentang iman itu sendiri, peran iman dalam kondisi mental. Dan pendekatan terapi yang terakhir adalah pendekatan terapi fisik. Nah, pendekatan terapi fisik ini adalah dengan menggunakan alat. Kalau di luar negeri sudah ada psychosurgery. Jadi ada kondisi misalnya psikotik pada epilepsi, itu dorang buat pembedahan pada area otak yang menimbulkan bangkitan-bangkitan kejang yang menimbulkan orang berperilaku aneh. Nah, itu dengan pembedahan. Tapi yang lazim digunakan adalah pertama ECT, elektrokonvulsif terapi dengan menggunakan listrik. Dan yang paling terakhir, yang paling mutakhir dan minim risiko adalah TMS, transcranial magnetic stimulation. Jadi hanya stimulasi otak dengan menggunakan magnet. Jadi banyak metode terapi yang bisa kita pilih dan sebenarnya bisa dilakukan secara bersamaan dengan sinergi supaya mencapai pemulihan yang lebih maksimal. Oke, Dokter Iren tadi baik sekali ya dan sangat jelas ya dokter menerangkan bagaimana metode pengobatan gangguan jiwa mulai dari medis, obat-obatan, psikoterapi, kemudian pendekatan spiritual ya juga sudah disinggung. Saya ingin bertanya apakah peran keluarga dan lingkungan juga berperan penting dalam pemulihan gangguan kesehatan jiwa ini, Dok? Ya. Nah, kalau sebagai dokter, orang tahu ada beberapa pendekatan pada masyarakat terkait penyakit, Kang Dok. Iya. Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, promotif preventif ini adalah fase di mana penyakit itu belum terjadi. Nah, ketika sudah terjadi, orang kuratif, pengobatan. Nah, ketika orang membahas bagaimana dengan peran masyarakat terkait spiritualitas dan iman dalam penanganan gangguan jiwa, maka ini lebih ke arah support untuk kuratif. Artinya pasien atau orang dengan kondisi gangguan juga perlu diingatkan misalnya minum obat. Karena ada beberapa pasien yang belum punya kesadaran tinggi untuk kondisinya. Jadi kalau orang bilang tilikan atau insight-nya jelek. Jadi dia tidak menyadari dia sakit. Orang lain siksa, dia nyandak siksa. Nah, di sini peran keluarga sangat penting toh untuk memahami natur dari penyakit, bahwa memang dia mengalami suatu gangguan yang menyebabkan dia berperilaku tertentu dan orang harus ingatkan dia untuk minum obat. Tapi yang paling utama adalah ketika rehabilitatif. Ketika dia sudah dalam pemulihan, sudah sembuh, maka keluarga harus menyambut, menerima pendampingan dan ya itu mengembalikan dia pada iman yang benar dan pengharapan bahwa ini bukan akhir, karena ini penyakit. Ketika dia sembuh ya kembalilah ke masyarakat. Nah, itulah keluarga sangat dibutuhkan untuk mampu memahami dulu penyakit apa yang dialami oleh anggota keluarga dan sehingga mampu melakukan support yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan.
Cuma dok, ini kan untuk dari peran keluarga memang itu sangat penting tuh untuk mensupport dan terutama mendukung dia punya tilikan. Nah cuma bagaimana kata orang kalau misalnya nang karena masalah stigma ini ini orang ini dia mau mencari bantuan dari orang-orang terdekat di keluarga, tapi dia takut dong kaget DP keluarga itu dia mau cap dong, oh ngana kok kurang berdoa kok, makanya ngana jadi begini dong. Nah itu bagaimana kan, sedangkan DP orang-orang terdekat dia mau mencari pertolongan susah dong dengan masalah Mungkin stigma ini itu. peran gereja juga ya. Peran Gereja juga Iya. harus Betul. dilibatkan ya. Betul, dokter. betul. Iya. Dan memang kadang juga yang membuat orang-orang ini sulit mencari bantuan di dalam keluarga karena biasa DP sumber masalahnya dari dalam keluarga. Banyak anak-anak muda, ya anak-anak muda juga yang merasa tertekan sumbernya dari orang tua Orang tua, juga. iya. Jadi mau curhat ke orang tua ya jelas tidak memungkinkan. Kalau dia punya sahabat ya syukur dia bisa ada teman sharing. Tapi kalau misalnya dia tidak punya komunitas yang mendukung, malah mendapatkan komunitas yang kurang baik, malah cara-cara dia untuk mengatasi masalahnya itu justru akan makin membuat dia jauh dari Tuhan. Jadi memang peran keluarga juga adalah untuk saling mengenal dengan baik. Sehingga ya deteksi dini dari tengah keluarga. Aduh, kayak apa tapi anak ini biasa periang kong rupa so agak murung. Nah, ini sangat-sangat penting untuk memahami dan menerima untuk anggota keluarga yang dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau memang keluarga tidak mampu memberi support itu, seperti Dokter Natali bilang, gereja memang harus terbuka pada kondisi ini dengan cara memahami, Rekonsiliasi ya. ya membantu untuk keluarga bisa menerima itu dengan memberi contoh tentu saja. Karena kalau dari gereja sendiri tidak memahami natur gangguan jiwa, jadinya justru malah akan membuat anak ini atau orang tersebut akan makin sulit untuk mendapatkan bantuan. Jadi gereja juga harus lebih terbuka dan memahami bahwa ada titik di mana kondisi psikis ini memang masih berupa masalah stres atau masalah problem-problem yang bisa dibantu diselesaikan, tetapi ada kondisi di mana yang tadi point of no return, ketika sel memang sudah tidak mampu untuk mengatasi, sehingga memang mau tidak mau harus berobat. Dan berobat itu juga istilahnya harus ini kalau bisa saya mau tekankan lagi bahwa pengobatan itu bukan berarti minum obat dan seumur hidup. Sekali lagi, untuk psikofarmaka jenisnya sangat banyak dan menyesuaikan dengan kondisi. Misalnya Berproses, keparahan. ya tingkat keparahan dan diagnosis. Contoh misalnya penyakit fisik saja. Ada penyakit kronis, ada yang penyakit yang kalau habis minum obat 3 hari berhenti. Ada yang akut. Nah, masa minum obat antibiotik sampai seumur hidup kan ya enggak. Jadi ada juga obat diabetes minum seumur hidup. Apakah orang diabetes minum obat seumur hidup bilangnya enggak sembuh? Ya sembuh, tapi sembuh dengan obat. Nah, itu juga dalam betul. Jadi kondisi gangguan jiwa juga ada yang seperti itu. Jadi skizofrenia misalnya, minum obat terus tapi masih produktif, bisa hidup dengan normal di tengah masyarakat. Jadi untuk DP pengobatan memang harus berproses itu kan dok, ya enggak memang mesti seumur hidup, tapi dari bagaimana DP proses penyakit kan. Nah, mungkin mau menyambung dengan dokter punya pembahasan tadi, terutama juga keterlibatan gereja. Di sini ada pertanyaan di kolom komentar YouTube dari penanya Yance Adilis. Pertanyaannya, Shalom, izin bertanya, langkah konkret apa yang harus kita lakukan agar tidak mengalami gangguan mental saat dalam masalah yang berat? Pelayanan gereja tampaknya masih kurang maksimal dalam pelayanan konseling. Ya. Syukur kalau di gereja kita ada kan? Ada. Sempat mengusulkan lalu dan puji Tuhan ada jadwal konseling. Jadi untuk anggota jemaat bisa menghubungi, ada di aplikasi Stomai GKM untuk jadwal yang hamba Tuhan yang melayani konseling. Tapi memang kalau dibilang langkah awal apa yang bisa kita lakukan supaya tidak sampai jatuh ke gangguan, jelas sebagai orang beriman, kalau pendengar semua adalah orang yang percaya, artinya
karena torang ini membahas juga tentang konteks imannya. Jadi kalau torang so tahu sebenarnya kebenaran firman Tuhan, jawabannya torang cari di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi sebenarnya yang membuat masalah kalau misalnya torang bahas gangguan jiwa ini dalam konteks depresi atau ansietas ya. Yes, iya. Karena sekali lagi gangguan jiwa kan banyak. Nah, kalau torang bahas tentang konteks depresi ansietas, sebenarnya ujung-ujungnya yang membuat torang menjadi cemas dan depresi itu karena torang memang betul-betul belum memahami apa Tuhan punya kehendak buat orang pe kondisi sekarang yang dalam keadaan bermasalah. Jadi kalau orang mau cari paham, ya jelas kembali lagi ke Alkitab firman Tuhan untuk menemukan apa yang Jati Tuhan diri, mau jati dan diri, menemukan Kak. jati Jati diri diri, kita. iya. Jadi itu yang menjadi penting. Nah, kalau orang membahasnya jadi lebih luas lagi, gangguan jiwa yang lebih luas, tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa iman ini jangan dipandang secara sempit bahwa iman dalam artian berdoa Tuhan akan langsung kasih kesembuhan. Tapi iman ini kan merupakan suatu proses. Dan berjumpa dengan orang lain juga bagian dari proses. Berjumpa dengan dokter juga bagian dari proses. Minum obat juga bagian dari proses di mana Tuhan mengizinkan untuk orang mendapatkan kesembuhan dari metode-metode itu. Karena Tuhan beri orang hikmat. Jadi ketika orang tidak mendapatkan bantuan yang cukup misalnya dari gereja atau apa, orang kembali ke Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan di mana orang akan Berharap bisa hanya kepada Tuhan. dapat orang. Karena Tuhan akan selalu kasih kirim tunjuk. orang yang tepat. Ketika orang sekewalahan ini, Jadi Tuhan akan kadang tunjuk. bukan dari komunitas kita, Iya. gereja kita, tetapi Tuhan mengirim. Kita yakin Tuhan selalu punya Banyak jalan. jalan untuk membantu orang. Bahkan kan Tuhan bilang sedangkan batu kita boleh dan mau rubah jadi Karena roti orang supaya nggak fokusnya makan. ke Tuhan, bukan Kalau ke pertolongan manusia atau gereja. Karena kan tadi Peter bilang sedangkan pendeta hamba Tuhan juga banyak yang mengalami gangguan. Jadi jangan fokus bahwa orang mau mesti kayak apa kan tapi gereja enggak terima apa kita ya memang begitu mungkin atau memang belum sampai di sana pemahaman orang tidak tahu tapi apa yang Tuhan mau dulu itu dulu yang paling penting. Jadi fokus selalu cari jawabannya ke Tuhan. Kalaupun Tuhan jawab ya memang ini kondisi yang Ana harus hadapi dengan medis, minum obat, berdoa, dan walaupun secara medis bilang oh Ana mesti minum obat seumur hidup, berapa kok tuh kanker yang sembuh padahal artinya secara mujizat. Yang penting orang menjalani dulu DP proses. Itu bagian dari proses. Artinya orang yang berusaha sebisa mungkin yang orang bisa lakukan untuk orang punya kondisi bagian. Ya. Selanjutnya nanti Tuhan iya, pe atur. Tuhan pe atur kan. Artinya orang berusaha gitu. Nah, kemudian ini Dok ada pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Radio Sumber Kasih, ada pendengar nama Franklin. Pertanyaan mungkin ini lebih cocok ke Dokter Natali sebagai dokter di layanan primer. Ini kata DP pertanyaan, pasien dengan halusinasi sampai kemungkinan skizofrenia kata, bagaimana kata untuk pengobatan, apakah di cover BPJS, jika iya kemana atau bagaimana prosedur untuk perawatan? Iya, terima kasih. Jadi saya kebetulan dokter layanan primer, jadi untuk penyakit gangguan jiwa juga di cover, tetapi ada prosedurnya. Berarti dia harus datang dulu memeriksakan diri ke dokter layanan primer. Nanti PPK 1 yang akan menentukan apakah benar-benar dia ini dikategorikan gangguan jiwa, kemudian dia akan memberikan pengobatan awal atau dia nanti akan merujuk. Jadi itu di cover BPJS, jangan takut. BPJS sekarang sangat maksimal untuk bahkan luar biasa. Kalau selain skizofrenia dan kan itu kan skizofrenia itu masuk gangguan psikotik tuh. Kalau yang gangguan non psikotik dan yang non psikotik kayak cemas atau depresi itu boleh nggak Dok ke layanan primer? Boleh juga itu kan kalau memang perlu rujukan ke perlu. Tapi tetap dari layanan primer akan menentukan akan menentukan apakah akan dirujuk atau perlu pengobatan lainnya. Iya. Karena kan kadang sebenarnya dia punya masalah penyakit memang yang menyebabkan mendasari itu. Jadi nanti dari dokter lain akan menentukan itu, memeriksa dulu.
Jadi untuk pemirsa dan pendengar Radio Sumber Kasih serta yang pemirsa di YouTube, kalau kata memang ada masalah-masalah gangguan mental baik yang non psikotik kayak gangguan cemas, depresi, atau yang memang sampai ada keluarga yang psikotik sampai ada halusinasi dan waham sebagainya, memang boleh orang pergi berobat ke puskesmas atau di dokter keluarga itu Iya, kan dok. boleh. Iya, jadinya tidak perlu kata orang mau takut-takut mesti langsung ke rumah sakit jiwa atau apa, boleh ke dokter dekat-dekat dulu itu kan, orang mau konsultasi dulu kan dok. Oke dah. Kalau begitu dok, sebelum orang tutup dan orang punya podcast pada malam hari ini, untuk dokter Iren bagaimana dokter punya pesan ke masyarakat yang masih menganggap kalau gangguan jiwa ini karena memang masalah kurang iman kata dok. Ya, jadi buat para pendengar semua dan pemirsa di YouTube, pendengar RSK juga, untuk memahami gangguan jiwa, bahkan sampai saat ini fungsi otak itu belum bisa dipahami sepenuhnya oleh para ilmuwan. Jadi memang Tuhan menciptakan otak kita begitu rumit. Nah, kalau dibahas tentang gangguan jiwa dengan kaitannya dengan iman, sekali lagi saya tekankan bahwa itu memang benar tapi tidak 100% benar. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa jika kita memang kurang memiliki keyakinan atau suatu pengharapan kepada Tuhan yang memang memegang masa depan, maka itu juga akan menjadi suatu faktor yang bisa memudahkan orang mengalami jatuh sampai kondisi gangguan. Jadi iman ini sebenarnya adalah faktor protektif yang melindungi kita untuk tidak jatuh dalam kondisi gangguan. Segala macam penyakit apapun bisa terjadi, tetapi apabila kita memiliki iman, maka tidak akan progresif atau tidak akan berlanjut jadi suatu kondisi yang lebih berat. Tetapi perlu diingat bahwa bukan hubungan langsung timbal balik. Kurang iman menyebabkan gangguan jiwa. Karena faktornya teramat sangat banyak. Ada faktor dukungan sosial, faktor genetik, faktor tumbuh kembang kepribadian, dan ini kita tidak bisa menjudge siapapun karena latar belakang tumbuh kembang orang, latar belakang keluarga juga masing-masing berbeda. Jadi untuk para pendengar, pemirsa sekalian yang masih beranggapan bahwa semua gangguan jiwa itu hanya karena kurang beriman, segera bertobat dan mencoba untuk lebih banyak berkontribusi ketimbang menghakimi orang lain. Kontribusi seperti apa? Jadilah pendengar yang baik supaya tidak makin menambah beban orang yang mengalami kondisi gangguan. Nah mungkin yang dokter sudah sampaikan tadi itu mau dikaitkan juga, ini ada penanya baru dari Violeta di kolom chat YouTube, bukankah beriman merupakan salah satu gangguan jiwa? Nah itu bagaimana itu dok? Nah ini mungkin yang dimaksud adalah kondisi waham, ada beberapa orang kurang bisa membedakan antara suatu keyakinan yang teguh yang terkait dengan iman dan kondisi keyakinan yang teguh terkait dengan hal-hal yang tidak realistis. Dalam kondisi gangguan jiwa ada suatu gejala yang kita sebut waham atau delusi. Waham ini adalah suatu kondisi atau gejala di mana seorang penderita gangguan jiwa meyakini dengan teguh, jadi berpikir dengan teguh dan meyakini dengan teguh suatu keyakinan atau suatu hal yang tidak terbukti merupakan fakta atau realita. Jadi keyakinan ini dipegang teguh merupakan fakta hanya di dalam pikirannya sendiri, tapi bukan merupakan realita. Dan satu lagi, waham itu harus tidak terkait dengan keyakinan setempat atau budaya setempat. Misalnya orang di Papua misalnya yang meyakini bahwa misalnya beberapa suku-suku terasing masih menyembah pohon misalnya kan, mereka meyakini itu iman mereka kan, mereka meyakini itu dengan teguh. Ketika mereka berada di Papua, mereka bisa menyembah pohon. Misal, begitu mereka datang di Manado, dorang datang menyembah itu pohon di tengah keramaian, maka orang akan beranggapan apa? Dia gila. Karena padahal itu keyakinannya kan, imannya dia kan. Jadi makanya yang kita sebut iman itu harus
berkaitan, waham itu harus kita pandang dari sudut pandang apakah keyakinan ini masih berhubungan dengan tradisi atau keyakinan yang diterima secara luas di dunia ini, ataukah memang tidak ada hubungan. Contoh waham, oh saya beriman bahwa saya ini orang yang punya kemampuan menyembuhkan orang. Kalau kita pegang begini, dia sembuh. Nah, kalau orang mau bahas dari segi firman Tuhan, Tuhan kan memberikan juga kayak kemampuan bagi rasul-rasul untuk menyembuhkan orang. Apakah ini gangguan jiwa? Bagaimana membedakan? Membedakannya adalah dengan melihat konteks. Ketika dia menyembuhkan itu, apakah dalam kondisi konteks lain, kehidupan lainnya, orang ini memiliki keanehan atau ketidaksamaan dengan orang-orang lainnya? Orang lain, iya. Kalau memang ketika dia dalam kehidupan sehari-hari dia hidup dengan normal, dengan baik, sebagai orang yang memang dikenal sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, dan dia dari prinsip firman Tuhan dia tidak meninggikan dirinya sendiri, maka kemungkinan ini memang dari imannya memang dia Tuhan berikan kemampuan untuk menyembuhkan orang. Tetapi kalau orang mau cocokkan dengan konteks firman, oh kita mampu menyembuhkan orang, ini orang ini misalnya sombong atau tidak ada latar belakang apapun, dan dalam kehidupan sehari-hari misalnya dia pemabuk atau apa, dan tidak belum ada sinkron. bukti yang dia sembuhkan. Dan Jadi tidak ada cuman- bukti. Jadi tidak ada fakta yang mendukung keyakinan itu, maka Jadi itu itu orang waham. sebut waham. Waham, iya. Jadi mohon untuk bisa mampu membedakan antara iman yang merupakan suatu keyakinan yang memang memiliki dasar, artinya dasar walaupun tidak kelihatan tetapi ada bukti dalam interaksi kehidupan sehari-hari. Ada Jadi buah. sejalan, ya ada buah. buahnya, sejalan. Tapi waham ini tidak ada bukti, tidak ada fakta yang mendukung bahwa DPI itu. keyakinan itu. Oh kita mampu kalau kita bergerak tapi tangan begini, tuh matahari mau pindah ke sana. Tidak ada bukti, tapi orang itu sangat meyakini. meyakini. Maka itu waham, karena tidak ada Yang fakta memang yang masuk gangguan mendukung. itu, Kang. Ya, dan itu memang Itu sudah gangguan. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga dok sebelum orang tutup. Ada penanya satu lagi dari Radio Sumber Kasih atas nama Yolanda. Shalom, selamat malam. Mau tanya apa pasien dari dokter psikiater boleh dapat obat dari dokter bukan psikiater? Terima kasih. Nah itu bagaimana ya dok? Mungkin dengan dokter Natali di layanan primer itu bagaimana Kang dok? Kalau dokter kalau pasien dari dokter psikiater boleh dapat obat dari dokter bukan psikiater? Kalau penyakitnya tidak berhubungan dengan gangguan dokter psikiater ya bisa, misalnya dia sakit panas, batuk, flu. Tapi kalau Memang ada sakitnya indikasi, kan, indikasi berhubungan diagnosanya dengan dokter psikiater ya harus dokter psikiater. Dan Psikiater. itu ada aturan, Ada aturan, medis, ya. ada aturan undang-undang kita sebagai dokter. Jadi ada aturan kompetensi ya untuk memberikan obat-obat itu ada aturan. Memang harus sesuai dengan Harus kompetensi sesuai juga ya. Kang. Jadi memang ada undang-undang yang tentang mengatur psikotropika. Iya. Jadi sejauh mana untuk dokter dokter layanan primer dokter umum memberikan bisa meresepkan misalnya Iya, obat-obat terbatas, psikotropik. yang terbatas, Bisa, bisa, tapi tapi terbatas. terbatas. Karena ya mengetahui risiko jangka panjangnya adalah psikiater. Iya. Sehingga misalnya banyak kan yang bilang oh mau minta obat tidur, paling kayak 3 hari, begitu 3 hari masih minta obat tidur, oh rujuk ke psikiater karena memang berarti ada faktor fungsi otak lain yang orang harus Evaluasi, evaluasi. Kang, iya. Jadi kalau apakah bisa diberikan, nah untuk antipsikotik, untuk skizofrenia jelas bisa karena kan kronis. Kronis, iya, Jadi iya. sekarang memang kalau skizofrenia sudah stabil kita kembalikan, dan dari dokter layanan primer bisa melanjutkan terapi sebenarnya 3 bulan sekali kita evaluasi untuk penurunan dosis. Jadi bisa melakukan peresepan tapi terbatas. Terbatas Kang, iya. Oke, sesuai indikasi juga lagi Kang, Sesuai dok. indikasi. Oke, sekian untuk orang punya podcast malam hari ini. Sebelum orang tutup, Closing. mau pengumuman dulu untuk yang hadiah Alkitab hadiah. terjemahan baru. Apa Jadi orang di belakang layar ini ada Bapak Calvin yang ada coba undi dari 4 pertanyaan ini, dan kita barusan dapat pesan kata dari Bapak Calvin untuk yang menang ini kata atas penanya Yance Adilis yang dari Aduh. YouTube, penanya pertama di YouTube. Selamat. Jadi untuk Bapak Yance boleh datang untuk mengambil hadiah di Gemim Kristus Manado di Depot Gamaliel. Oke.
sekian untuk orang punya podcast malam hari ini. Mungkin ada closing statement dari Dr. Iren sebelum orang mau tutup, Dok. Oke. Jadi pemirsa sekalian, saya ingin ingatkan bahwa gangguan jiwa adalah masalah medis. Masalah medis berarti suatu penyakit atau suatu kondisi yang bisa diobati. Sehingga hindari untuk melakukan stigma atau melakukan labeling pada orang yang mengalami suatu kondisi gangguan jiwa. Jika kita menghubungkan antara gangguan jiwa dengan keimanan, maka iman ini adalah suatu faktor protektif yang sangat kuat. Sehingga meskipun orang dengan kondisi mental yang down atau kurang baik karena ada banyak masalah atau stres, tidak akan jatuh dalam kondisi medis yang kita kategorikan sebagai suatu kondisi gangguan jiwa. Tetapi ada kondisi lain juga yang tidak terkait dengan stres. Tentu saja kita harus deteksi dengan dini dan harus berkonsultasi atau berkoordinasi dengan dokter baik di layanan primer maupun melihat tahapan lanjut apa yang harus dilakukan dengan suatu kondisi gangguan jiwa yang terkait masalah medis. Jadi hindari untuk menganggap bahwa gangguan jiwa ini hanya masalah pikiran saja, dan hindari juga hanya menganggap bahwa iman bukan bagian dari proses mental. Iman adalah bagian terintegrasi dan merupakan satu faktor protektif yang sangat kuat untuk segala jenis penyakit apapun, termasuk gangguan jiwa. Iya, oke. Terima kasih banyak, materi yang sangat berkesan dan sangat mantap dari Dr. Iren. Ya, terima kasih banyak untuk Dr. Iren Rusdi SPKJ dan Dr. Natali yang sudah bisa hadir pada malam hari ini. Sekali lagi juga disampaikan untuk pemenang atas nama Yanci Adilis. Nanti untuk hadiah Alkitab terjemahan baru bisa diambil di resepsionis gereja di Gemim Kristus Manado atau bisa menghubungi WA 0878 4440 0780. Ya, sekian untuk materi podcast kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali di episode GKM Baku Dapa selanjutnya.